perjuangan bukan oleh kiai, dipakai perjuangan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang semua jariah, sedekah jariah itu mesti dibalas di dunia, mesti dibalas berinfak 1.000 akan dikali 10 menjadi 10.000, dikali 10 menjadi 100.000, akan selalu hitungan matematis. Tentunya Siti Khadijah menjadi wanita yang sangat kaya raya di dunia ini, tapi nyatanya menjadi orang yang sangat tidak punya. Untuk mencari tanah memakamkannya saja sulit. Tanah pribadi maksud saya, tanah pribadi untuk maksudnya. Tetapi nyatanya bukan itu. Tidak mau menerima balasan seperti itu. Sayyidina Ali, orang yang paling dermawan, tentu kalau memang bahwa sedekah jariah itu akan dibalas 10, bukan itu balasannya, bukan finansial. Tidak mesti balasan finansial. Tanda kasih sayang Allah seperti itu. Tanda Allah dan cinta yang mana? Setiap dia sedekah langsung Allah bayar kontan di dunia. Itu namanya istidraj dan Allah tidak suka memang itu. Allah tidak suka terhadap hamba yang ini, di mana dia bersedekah langsung Allah kasih balasannya di dunia, karena Allah tidak mau balas dia di akhirat. Maka setiap doa kita yang dikabulkan oleh Allah, beristighfarlah kepada Allah. Jangan-jangan kita tidak dapat di akhirat, ya Allah. Andai saja doa-doa saya dikabulkan semua di dunia, sedihlah kepada Allah. Khawatir tidak punya doa yang tersimpan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kebodohan yang kedua adalah ihalatukal a'mal ala wujudil firaghi min ru'unatin nufusi. Dalam teks satu ada nufus, dalam teks ini ada nafsu. Bahwa ada sebuah keinginan menunda amal, ini adalah sebuah kebodohan. Dalam syair lagu siapa? Bimbo apa Ebi? Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Memang ada ibadah yang boleh secara fikih boleh dinantikan. Contoh, sholat zuhur kan waktunya sekian jam. Begitu datang Allahu Akbar, lah bentar aja sholat zuhurnya 2:30. Boleh itu? Boleh. Karena mengazankan entar itu masih di dalam waktu sholat 2:30 kan masih ada waktu sholat zuhur. Bentar aja sholat zuhurnya 2:30. Bolehkah itu? Boleh secara fikih. Tetapi kalau ingin memperbaiki hati, bukan di situ tempatnya. Memperbaiki hati itu ada panggilan dari Allah, fauran menghadap kepada Allah langsung. Khawatir tidak sampai umur saya pada usia 2:30 nanti. Tapi ada begini Bapak Ibu hadirin, ada sebab yang memang sebabnya itu tidak akan mengurangi rasa ketaatan dia kepada Allah. Contoh, azan zuhur jam 12:08 sekarang ini. Sedang dalam perjalanan di tol dan macet, datanglah azan zuhur. Ya Allah, mestinya sekarang saya melaksanakan sholat. Jadi hatinya sudah terbayang sholat terus. Ini sedang di tol, kan tidak mungkin gitu. Berbeda dengan orang yang sedang kongko, bukan sedang ngaji, bukan sedang apa, sedang kongko, sedang tiduran, sedang nonton TV, apalagi. Sedang yang ditontonnya adalah berita misalnya, bukan hiburan, bukan berita di televisi, kabar, berita di televisi, apalagi nonton hiburan. Sudahlah, nggak usah tonton itu dangdutan di TV apa universe gitu.
Khawatir kita mati, ingatan itu masih ada terbawa ke dalam hati. Nah Bapak Ibu hadirin, nonton berita saja misalnya, ada azan zuhur, aduh tanggung ini berita, dilihatin terus, melalaikan waktu itu. Ini tidak akan membuat dirinya sampai kepada Allah, walaupun dia nanti tetap sholat. Sholatnya dia 2:30, karena berita ini sampai 2:30. Acara berita yang bagus ini sampai 2:30. Usolli 2:30-nya itu tidak akan menyamai ketika usolli ketika dia tepat awal waktu. Gak akan sama kualitasnya, gak bisa. Tapi begitu Allahu Akbar, dia bergegas sambil seraya dalam perjalanan. Terima kasih ya Allah, Kau telah tentukan saya sholat zuhur sekarang. Ya Allah, luar biasa, Engkau Maha Arhamur Rahimin. Saya ditakdirkan sholat zuhur berjamaah. Nuhun Gusti, terima kasih. Masuk ke dalam masjid, usolli ma'muman, Allahu Akbar, sampai dia kepada Allah. Akan berbeda rasanya ketika dia mengentar-entar, meringankan. Entar aja lah, baru sampai dari kerjaan, masih lelah. Halo, yang menentukan kita kerja juga Allah. Tetapi secara fikih boleh, saya ulangi, itu boleh secara pendekatan fikih, boleh nonton berita dulu lah, sudahlah. Sholat kan masih panjang, astagfirullah. Sholat kan masih panjang, bisa nanti 2:30. Boleh. Tapi saya ulangi, sholatnya ketika sesuai panggilan awal itu dengan yang ini akan beda rasanya. Karena yang ini bukan berdasarkan keinginan Allah. Yang awal berdasarkan keinginan Allah, Allah perdengarkan kita menerima azan yang awal. Tapi diakhirkan oleh kita panggilan Allah tersebut menjadilah akhir waktu 2:30 baru sholat zuhur. Ini adalah keinginan dirinya, sementara yang pertama adalah keinginan Allah. Yang nikmat yang mana? Yang keinginan Allah lah, bukan keinginan dirinya. Kenapa? Karena ini karena takut terhadap neraka Allah. 2:30 kan meninggalkan sholat takut terhadap neraka Allah. Tapi yang ini berdasarkan cinta kepada Allah. Saya ulangi, yang ini berdasarkan cinta kepada Allah. Khawatir usia saya tidak sampai 2:30 ya Allah, sambil perjalanan berterima kasih kepada Allah tidak henti-hentinya. Tapi yang ini dia terburu-buru, aduh udah 2:30 ya, berita belum selesai juga. Aduh sholat. Sholatnya dalam keadaan kacau pikiran hati. Bukan pikiran ini, pikiran hati sedang kacau. Karena apa? Ini belum selesai. Akan berbeda dengan kita yang sedang dalam perjalanan. Waduh, udah azan, alhamdulillah, udah azan waktu zuhur masuk, ya Allah terima kasih. Tapi ini masih dalam perjalanan. Saya ajak sholatnya di masjid pertigaan sebelah sana, karena masjid sana toiletnya enak, MCK-nya enak. Kalau di sini saya tahu ini kotor, saya akan sholat di sana. Itu beda dengan yang tadi. Yang tadi itu menganggap ringan. Ini akan menjadwalkan saya sholat di sana. Ya Allah, tolong sampaikan usia saya untuk melaksanakan itu. Karena yang paling sedih itu mati sudah masuk waktu sholat dan kita belum ditakdirkan oleh Allah untuk sholat. Mati pada jam 2 siang dan kita belum sholat zuhur. Itu mati yang luar biasa mengerikan, hadirin. Kalau meninggal seperti Rasulullah di waktu duha, waktu subuh sudah dilaksanakan, waktu zuhur belum sampai. Jadi tidak ada meninggalkan sholat. Maka meninggal yang paling mengerikan adalah meninggal karena meninggalkan sholat. Mana meninggal jam 5 sore tapi belum sholat asar dirinya. Itu luar biasa, meninggal yang luar biasa. Mudah-mudahan karena kita ditakdirkan Allah ngaji, Allah takdirkan kita ketemu mursyid dan guru. Bapak Ibu hadirin, menunda-nunda ini bukan menunda karena maksiat. Kita sudah lewat bahasan maksiat.
Maksiat apa? Maksiat zahir, maksiat fisik. Lihat yang tidak baik, melaksanakan yang tidak baik, megang yang tidak baik, itu bukan bahasan kita. Bahasan kita adalah yang tidak baik dalam hati, walaupun boleh dalam aturan ini. Kan ibadah yang harus disegerakan itu kan terima tamu, suguhi tamu, itu ibadah yang semestinya disegerakan. Meninggalnya saudara kita segera urusin itu. Tapi ibadah sholat kan bisa dientarkan, zakat bisa dientarkan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu tidak mesti dituntut segera. Cuman tidak ada jaminan untuk itu, Bapak para hadirin rahimakumullah, seperti tadi sudah dijelaskan. Maka menunda waktu itu terbagi dua. Pertama, menunda waktu karena memang kesempatannya belum ada. Tadi seperti sholat dalam perjalanan tadi itu, maka hatinya tetap akan terbayang sholat. Ada yang menunda karena menganggap enteng terhadap itu. Ntar aja, masih ada waktu, ntar deh. Isya mah panjang ini, main catur aja dulu dah. Iya begitu. Isyanya dia jam 12 malam karena main catur dulu yang didahulukan. Akan beda, Isya jam 12 malam itu keinginan dirinya karena takut terhadap siksa Allah. Tetapi Isya karena perjalanan memang belum menentukan untuk itu rasanya tetap akan sama. Saya akan jamak takhir maghrib ke Isya. Itu sudah diniatkan jamak takhir perjalanan, misalnya safar yang menjadikan boleh untuk jamak dan qashar. Saya akan qashar nanti di Sunan Ampel ketika Isya. Kenapa? Nikmat rasanya sholat di sekitar Masjid Sunan Ampel. Yang dituju itunya, bukan antar aja masih ada waktu ini. Bukan begitu kalimatnya. Nah, para ibu, para bapak hadirin rahimakumullah, kebodohan hati minimal dalam makalah yang 2 bab ini ada 2. Pertama adalah kita mengatur urusan yang mesti Allah atur. Posisi kita menjadi at-tadbir, bukan at-taslim. Posisi kita mengatur untuk diri kita, padahal mengatur untuk diri kita. Padahal Allah sudah mengatur keperluan kita untuk diri kita. Ini malah kita ikut-ikutan untuk mengatur diri kita. Nah, kamu sekolah nanti biar jadi anu. Bolehkah itu? Boleh, selagi dikaitkan kepada Allah. Ya Allah, jika itu memang baik menurutmu bagi dirinya, anak saya mau saya kuliahkan menjadi kedokteran, menjadi dokter. Tapi jika memang menurut pandanganmu itu bakal tidak baik, menjadi dia jauh ibadah kepadamu, lebih baik gak usah ya Allah. Dan tidak berani. Ya Allah, anak saya tolong luluskan jadi dokter, tolong luluskan jadi pilot, astronom dan seterusnya ya Allah, untuk ibadah kepada Allah. Kalimatnya kan begitu. Ya Allah, berikan saya kekayaan untuk ibadah kepadamu ya Allah. Kalau nggak diberikan ibadah dan berikan kaya, akan tetap ibadah atau tidak? Ya Allah, berikan aku kekayaan untuk ibadah kepadamu ya Allah. Tapi jika kekayaan yang kau berikan kepadaku itu malah menjadikan aku jauh kepadamu ya Allah, kenikmatan yang paling luar biasa bisa dekat denganmu ya Allah. Jika dunia yang kau berikan itu menjadikan aku jauh darimu ya Allah, lebih baik jangan kau berikan. Berikan saja hal-hal yang dapat aku menjadi dekat kepadamu ya Allah. Itu dia. Anak saya akan saya kuliahkan di kedokteran ya Allah. Jika andai saja anak saya nanti menjadi dokter, menjadi jauh darimu ya Allah, tidak mau ibadah kepadamu ya, gagalkan itu ya Allah. Tetapi jika dia nanti jadi dokternya malah dia bisa beribadah kepadamu dengan baik ya Allah, tolong luruskan ya Allah, karena tujuannya adalah ibadah kepadamu. Satu, itu namanya bukan pengaturan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita dalam ilmunya Allah ke depan, maka kita membuat planning. Tapi planning itu dia tadi kaitannya. Yang kedua adalah menunda-nunda perbuatan baik dengan sebab menganggap ringan karena masih ada waktu yang tersisa. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat, menetapkan iman Islam dalam diri kita, senantiasa kita bisa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mengingatkan untuk diri saya dan kita, untuk cara sampai kita memahami kitab ini kan dikarang oleh kitab Syadziliyah.
oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau adalah murid dari Imam Al-Mursi, dari Imam Ahmad Abi Hasan Asyadzili, Syadziliyah alirannya. Maka kalau bisa zikirnya pun ikuti zikir Syadziliyah. Tidak Syadziliyah pun tidak apa-apa, tapi zikir thariqah. Bisa jadi Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syadziliyah mana? Syadziliyah itu ada zikir petang pagi. Petang itu berarti sore. Saya bersama anak-anak itu hasil rapat disepakati sorenya itu mau asar atau maghrib. Maghrib aja, baik. Saya setuju saja pada anak-anak itu. Maghrib aja berarti maghrib istighfar astagfirullah wa atubu ilaih, begitu bunyinya 100. Subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allahu akbar 100. Kemudian la ilaha illallah 165, sholawatnya pakainya sallallahu ala Muhammad 100. Kemudian habis subuh pun demikian, astagfirullah. Tapi yang dikejar hadirin, yang dikejar bukan jumlah. Yang dikejar adalah sampai atau tidak kepada Allah. Jangan yang dipikirin jumlah, udah sampai 100, bukan. Yang dipikirin itu bagaimana caranya sebelum 100 begitu subhanallah sudah sampai kepada Allah. Kapan itu akan terjadi? Allah yang menentukannya. Yang penting punya gurunya untuk menuntut ke situ. Atau tidak mau pakai itu tidak apa-apa. Pakai yang qadiriyah singkat, biasa istighfar boleh 7, boleh 11, boleh 3, boleh 1. Subhanallah biasa 33. Qadiriyah itu intinya di la ilaha illallahnya 165. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ilahi Rabbi anta maulana subhanallah. Yang diingat hadirin bukan jumlahnya ya. Yang diingat bagaimana sampai subhanallah itu kepada Allah. Rasa itu mesti ada. Kemudian Abdullah dzikri ma'lam annahu la ilaha illallah. Dalam trim thariqah la ilaha illallah dengan memanjangkan la-nya 14 harkat. Sebetulnya kan itu mad lazim. Mad lazim itu kan 4 harkat, mad wajib 6 harkat. Tetapi dalam bab ini barang siapa yang memanjangkan kalimat la-nya itu sampai 14 harkat, la ilaha illallah, Allah mengampuni 40 dosanya. Walaupun sebetulnya dalam ilmu tajwid itu tidak boleh kan mati itu seolah-olah ada huruf hamzah, tidak boleh ya tajwid. Tapi guru mengajarkannya demikian dan guru sudah menjelaskan dalam tajwid ini tidak boleh. Tetapi ini digunakan dalam thariqah itu untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah itu kepada latifatun nafs. Di sini sampailah di sini la ilaha ini ila atasnya ya ila ilallahnya itu ada di bawah sini, masuk ke dalam pintu hati. Latifatul nafs. Jadi dia melewati latifatul akhfa dan latifatul akhfa. Ila di atas pentel susu 2 jari, ila di bawah pentel susu 2 jari, ilaha di atas kiri, illallah masuk sini. Nah, untuk bisa memahami kepada Allah melalui pengajian ikam ini, maka zikirnya pun harus zikir thariqah.
insya Allah Allah akan bawa ke alam ma'rifat sesuai waktu yang Allah tentukan. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita memiliki guru mursyid. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.